Semua bermula pada 7 September 1944 ketika Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso dalam sebuah sidang istimewa di Tokyo mengumumkan bahwa Kekaisaran Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mengapa Jepang tiba-tiba bersikap demikian? Padahal, sejak Jepang mengusir Belanda dan menduduki Indonesia demi sumber daya alamnya, Jepang selalu bertindak semena-mena dan bahkan jauh lebih kejam dibandingkan Belanda. Tokoh-tokoh nasional Indonesia jauh lebih berhati-hati ketika berhubungan dengan Jepang dibandingkan waktu masa kolonial Belanda. Perubahan sikap ini akibat situasi Jepang dalam Perang Pasifik. Pada 20 Juni 1944, Jepang baru saja menerima sebuah kekalahan yang sangat besar dalam pertempuran Laut Filipina dengan tenggelamnya 2 kapal induk besar mereka. Lalu, pada 10 Agustus 1944, Pulau Guam, sebuah pulau yang sangat strategis letaknya di Pasifik, jatuh ke tangan Amerika. Akibat kekalahan-kekalahan ini, Jepang semakin sedikit pilihannya dan mulai menengok kepada Indonesia untuk bantuan. Indonesia bahkan pada tahun 1944 memiliki populasi paling besar di Asia Tenggara, yang oleh Jepang mampu dijadikan sebagai pasukan untuk persiapan melawan sekutu. Dan juga Jepang tidak ingin populasi Indonesia yang besar memberontak, karena Jepang tahu bahwa mereka tidak akan bisa menahan pemberontakan di Indonesia pada saat yang sama melawan pasukan sekutu di Pasifik. Setelah janji Koiso diumumkan, pengawasan terhadap pergerakan nasional dilonggarkan, dan tokoh-tokoh nasional Indonesia diberikan ruang untuk diskusi mengenai kemerdekaan Indonesia. Pada 26 April 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dibentuk, diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan Wakil Hibangshi Yoshio sebagai orang Jepang dan Raden Panji Suroso, yang beranggotakan 67 anggota, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang sebagai pengawas. BPUPKI bertugas untuk merancang dasar negara, konstitusi, bentuk negara, serta ideologi negara, dan memulai sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama yang dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in, yang dulunya merupakan Gedung Foxtrot dan sekarang merupakan Gedung Pancasila, membahas bentuk negara Indonesia, perumusan konstitusi atau undang-undang dasar, serta perumusan dasar negara Indonesia. Sidang pertama menghasilkan bentuk negara Indonesia yang disetujui sebagai negara kesatuan, serta dasar negara Indonesia yang akhirnya dipilih rancangan milik Soekarno yang beliau namakan Pancasila karena memiliki 5 asas dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 mengenai Pancasila sekaligus menjadi masa penutup sidang pertama dan juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Masa antar sidang pertama dan kedua BPUPKI diisi dengan meneguhkan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno. Maka dari itu, dibuatlah Panitia 9 yang beranggotakan Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andreas Maramis, dan Ahmad Subarjo. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta dan Pancasila pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945, terutama membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Hasilnya adalah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat Pancasila, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sila pertama yang disetujui Panitia 9 pada 22 Juni yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diprotes oleh A.A. Maramis yang beragama Kristen kelahiran Manado yang berargumen bahwa tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam, terutama di wilayah Indonesia Timur.
akhirnya sila pertama diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. BPUPKI akhirnya dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, pada hari yang sama, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Esok hari pada 8 Agustus, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wediodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Medan Terauchi Hisaichi, di mana ia mengangkat Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Setelah kembali ke Jakarta pada 12 Agustus, PPKI resmi dibentuk yang beranggotakan 21 orang, terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Maluku, 1 dari Nusa Tenggara, dan 1 dari golongan Tionghoa. Di saat semua persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh para bapak pendiri bangsa Indonesia, Jepang sedang sangat terpuruk. Jepang terus-menerus mengalami kekalahan besar, dan pasukan sekutu bergerak semakin dekat ke daratan utama Jepang. Sebelumnya, pada 7 Mei 1945, Jerman telah menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu di Eropa, meninggalkan Jepang sebagai negara Aksis terakhir yang masih berperang melawan sekutu. Di sekitar Asia Tenggara, pasukan sekutu sudah mulai mendarat di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Pada 27 Juni, pasukan Australia merebut Tarakan dari Jepang, dan dilanjutkan pada 1 Juli dengan merebut Balikpapan, menghilangkan sumber utama minyak Jepang. Lalu, pukulan terberat Jepang terjadi pada 6 Agustus 1945, ketika Amerika menjatuhkan bom atom pertama dunia di Hiroshima, dan dilanjutkan dengan menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus. Hal ini akhirnya membuat Jepang menerima kekalahan mereka. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito sendiri mengumumkan melalui radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dan secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua yang telah berkecamuk selama kurang lebih 6 tahun. Akan tetapi, semua berita mengenai kekalahan Jepang ini ditutupi oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia, sehingga para tokoh nasional hingga rakyat Indonesia tidak pernah mendengar berita-berita kekalahan Jepang. Bahkan ketika bom atom dijatuhkan pada 6 dan 9 Agustus, Jepang di Indonesia tetap melanjutkan rencananya, karena kita tahu Soekarno dipanggil Jepang ke Dalat pada tanggal 8 Agustus. Tetapi, Jepang tidak dapat memblokir berita-berita perang sepenuhnya, karena beberapa tokoh dari golongan muda dapat menerobos blokade berita Jepang dan mendengarkan berita internasional sebenarnya. Adalah Sultan Syahrir, yang senantiasa mendengarkan berita kekalahan Jepang melalui radio buatannya. Sultan Syahrir sangat anti-Jepang dan menolak bekerja sama sepenuhnya dengan Jepang. Saat Sultan Syahrir mendapatkan berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus, ia tidak menyia-nyiakan waktu dan segera mengumpulkan golongan muda. Dengan Jepang menyerah, Indonesia secara teknis sedang berada dalam situasi vacuum of power, yaitu tidak memiliki pemerintahan resmi secara de jure. Syahrir menganggap bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Syahrir dan golongan muda memberitahu Soekarno dan Hatta atas situasi sebenarnya. Akan tetapi, golongan tua masih terlalu takut dengan Jepang. Golongan muda ingin proklamasi segera dilakukan pada 16 Agustus. Tetapi Hatta dan golongan tua tetap ingin mengikuti alur Jepang, menunggu sidang PPKI siap tanggal 18 Agustus, lalu mengumumkan kemerdekaan pada tanggal yang sama. Argumen antara golongan muda dan golongan tua tidak dapat menemukan titik temu, dan akhirnya golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu dipengaruhi oleh Jepang dan berencana membawa Soekarno dan Hatta pergi dari Jakarta di luar pengaruh Jepang. Pada malam hari 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok
untuk terus membujuk keduanya jauh dari pengaruh Jepang di Jakarta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada esok hari 17 Agustus. Mendekati tengah malam tanggal 16, Wikana dan Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta pada dini hari tanggal 17, Soekarno dan Hatta diarahkan ke rumah Laksamana Maeda oleh Subarjo. Tuan Maeda adalah seorang yang sangat pro kemerdekaan Indonesia dan membolehkan rumahnya untuk dijadikan tempat pembicaraan kemerdekaan. Di rumah Laksamana Maeda yang kini merupakan Museum Proklamasi, Soekarno, Hatta, dan Subarjo menyusun teks proklamasi. Setelah disetujui naskah akhirnya, Sayuti Melik kemudian mengetik naskah proklamasi yang akan dibacakan pada pagi hari nanti. Pada waktu subuh, semua orang kembali ke kediaman masing-masing untuk beristirahat terlebih dahulu. Tempat pembacaan proklamasi disetujui akan diadakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Karena lapangan Ikada yang menjadi pilihan pertama telah dikepung oleh tentara Jepang, sehingga terlalu berbahaya. Akhirnya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu setempat, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Dengan ini, Republik Indonesia resmi merdeka. Akan tetapi, ini baru permulaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.